Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Siang, Ibu. Ya, masih tetap semangat ya di siang hari yang cerah ini. Semangat. Baik, silahkan kepada Hendra, tolong pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, terima kasih Hendra. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu absen dulu ya. Atau langsung saja ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Iya, Bu. Baik ya, Alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Nah, hari ini kita akan memasuki materi submateri yang baru dalam sistem rangka, yaitu sistem otot ya. Oke, sebentar ya Ibu slideshow. Udah kelihatan belum slideshow Ibu? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik. Di sini ada seorang anak bertanya ya, masih ingatkah kalian dengan materi yang lalu yaitu tentang sistem rangka? Nah, kemarin kita sudah mempelajari sistem rangka ya. Coba kalian ingat-ingat, ada tidak hubungan antara rangka dan kenapa sih tanganku kok bisa ditekuk begini katanya? Kalian harus ingat ya. Bagaimana? Kira-kira ada enggak hubungan antara sistem rangka dengan kenapa sih tangannya kok bisa ditekuk seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh iya, ada hubungannya ya. Oke. Selanjutnya, kalian harus ingat ya bahwa salah satu fungsi rangka itu adalah sebagai tempat melekatnya otot. Kalian sudah tahu apa itu otot? Tahu, Bu. Di Ya. jaringan kemarin Tahu sudah Ibu sedikit, jelaskan. Bu. Iya, baik. Dia Setidaknya melekat pada tulang, Bu. Betul tidak, Bu? Oke, mantap. Setidaknya kalian tahu apa itu otot. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar ya. Tahukah kalian kenapa sih kok aku bisa angkat beban berat ini? Kata anaknya, kenapa sih kok aku bisa angkat beban berat ini? Begitu. Nah, ada yang bisa menjawab kenapa? Karena kuat. Karena kuat. Ada tenaga, Bu. Tenaganya besar. Iya, Oh ya, tenaganya besar. Bu. Baik. Karena ada ototnya, Bu. Ya, karena ada ototnya ya, seperti itu. Nah, ingat, di pelajaran Ibu, kalian harus tetap aktif. Jawab apa yang bisa kalian jawab. Karena tidak ada jawaban yang salah. Hanya ada jawaban yang kurang tepat. Yang aktif akan Ibu kasih nilai plus di daftar nilai. Ya, oke. Ibu. Ya, jadi kalian harus aktif ya. Selanjutnya, dengan mempelajari, jadi kita masuk ke materi sistem otot nih. Dengan mempelajari sistem otot, maka kita akan tahu bagaimana cara otot bekerja sehingga aku bisa mengangkat benda berat ini. Nah, jadi dengan kita belajar sistem otot, maka nanti kalian akan tahu bagaimana sih cara kerja otot dan mengapa sih kok seseorang itu bisa mengangkat beban yang berat. Oke. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran hari ini. Ada maksud Ibu ada 3 tujuan yang akan kita capai tentang cara kerja otot, fungsi otot, dan membedakan antara otot lurik dan jantung. Oke, untuk mengorientasi, maksudnya untuk memusatkan pikiran kalian, maka kita simak video 42 detik ya. Sebentar saja. Sebentar, sabar menunggu ya. Ini loading. Kelihatan nggak ini videonya? Loading, sedang loading, kelihatan nggak? Iya. Ada, Ibu, garis saja.
Gimana? Nggak ada kelihatan? Masih Garis-garis baik. Ibu. Sekarang kelihatan nggak? Masih Bu. Oh, oke. Kalau misal, nah sekarang kelihatan nggak? Belum. Belum. Oke, kalau tidak kelihatan berarti kita pakai cara kedua. Caranya Ibu. Ini ada kena tombolnya ini. Gimana ini caranya? Klik 2 kali ya? Ya, klik 2 kali. Atau, Aku copy ke YouTube aja, Kak. Bisa juga. Yang ini subscribe dulu, Ibu. Stop share dulu yang ini. ya. Ini sebenarnya ini permasalahan klasikal sekali ya. Sudah Bu. Oke. Oke, Ibu. Udah ya. Oke, kita dengarkan sama-sama. Adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja membahas mengenai otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3 ya sobat ya. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Oke. Sebentar, Ibu share screen lagi. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh ya, kelihatan ya. Nah, ini video yang tadi. Kemudian dari video yang telah kalian lihat tadi, apa yang bisa kalian ungkapkan dari mengamati video tadi? Silahkan, ada yang bisa menjawab. Ini kelihatan ya PowerPoint Ibu ya? Iya, kelihatan Bu. Kelihatan, Iya. Bu. Saya Bu, Ya, silahkan Faisal, apa yang bisa kamu ungkapkan? tadi di videonya menjelaskan fungsi-fungsi otot. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian cara kerja otot Iya. dengan adaptasi dan kontraksi, itu aja Bu. Belum ada Faisal, belum sampai situ kita. Nah, ya. Sebenarnya baiklah, tapi itu pengetahuan yang sangat luar biasa ya Faisal, sehingga kamu bisa tahu tentang kontraksi dan relaksasi. Faisal namanya udah Ibu catat ya ini ya, udah dapat nilai plus pada absen nih. Nah, setelah mengamati video tadi ya, nah betul tadi yang dikatakan Faisal di situ, tadi video yang singkat tadi itu menjelaskan bahwa pada tubuh kita itu ada menempel otot ya, dan tadi ada beberapa fungsi tentang otot. Tadi sudah disebutkan Faisal ya, mudah-mudahan kalian ingat nih. Nah, setelah mengamati video ini, kita akan mempelajari sistem otot dengan menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL ya. Di mana nanti kalian akan memecahkan permasalahan dari LKPD yang akan diberikan oleh Ibu nanti ya. Nah, di sini ada kita akan belajar menggunakan pendekatan saintifik dengan 5 langkah seperti ini dan langkah-langkah pembelajaran based learning ya. Pendekatan based learningnya ini ada 5 langkah. Nah, untuk yang pertama itu alur belajar atau petunjuk belajar. Nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD tentang sistem otot. Ini ingat kelompok yang sudah Ibu bagi ada 2, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Diingat-ingat kelompok 1 ada Faisal, Heni, Asri, Hadi, dan Citra. Untuk kelompok 2, Sister, Citra, Ani, dan Angela. Nah, setelah itu, setelah LKPD-nya sudah Ibu share ya di WA group ya. Silahkan Udah, Ibu. dilihat. Ya, udah ya. Silahkan kalian lihat.
Kemudian kalian cari literatur untuk memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Setelah itu, kalau udah selesai menyelesaikan masalah pada LKPD, nanti kita akan melakukan presentasi hasil dari pemecahan masalah kalian. Siap, Bu. Oke, nah sekarang silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan dengan Ibu. Dan untuk panduannya silahkan kalian lihat pada modul yang sudah Ibu bagikan juga linknya. Siap, Bu. Kalau di modul teorinya juga kurang lengkap, kalian boleh searching Google ya, karena kita online nih, kesempatan kalian untuk belajar bebas. Bebas dalam arti mencari sesuatu pengetahuan ke Google, seperti itu ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Jadi nanti menjawab atau presentasi LKPD giliran nih. Kelompok 1 yang pertama, kelompok 2 selanjutnya lagi kelompok 1, selanjutnya lagi kelompok 2. Seperti itu ya. Berarti kami presentasi nanti ya, Bu ya? Ya. Sekarang Ibu stop share supaya Ibu bisa nampilkan LKPD. Baik. Oke, waktu sudah habis. Silakan waktunya presentasi untuk kelompok 1. Siap, Bu. Tadi kelompok 1 siapa ya? Ya, kan Ibu juga lupa. Ibu mau share lagi, susah lagi nih Ibu buka. Sisil, Ani, sama Kelompok Bapak 2 tadi ya? Faisal, kelompok 2. Satu lagi siapa ya? Citra. Nah, Saya. kelompok 1 ya. Kita Heni. Kelompok 1 nih, ingat-ingat. Faisal, Heni, Asri, Hadi, dan Citra. Sisanya kelompok 2 ya. Ya. Baik, Bu. Oke. Nah, ini kelihatan enggak LKPD-nya? Kelihatan, Kelihatan, Bu. Oke. Silakan kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan. Asri. Dinaikin sedikit, Bu. Diturunin. Oke. Dari gambar di atas, bagaimanakah cara manusia bisa mengangkat beban? Kalau berdasarkan hasil diskusi dengan teman saya, itu otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi, Bu. Oke. Lanjut. Kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silahkan. Perhatikan gambar ini. Ya. Dari gambar di atas, bagaimana cara kerja otot saat kontraksi? Saat kontraksi, hasil diskusi kami ada 3, yaitu jika ada rangsangan, maka asetilkolin akan menerima rangsangan yang berasal dari ujung saraf tersebut. Kedua, asetilkolin kemudian akan membebaskan ion kalsium yang berada pada sel otot. 3, ion kalsium akan menyebabkan protein otot yang terdiri dari aktin dan miosin berikatan membentuk aktin-miosin. Ikatan aktin dan miosin ini yang menyebabkan otot memendek yang disebut kontraksi. Untuk relaksasi mungkin bisa disampaikan anggota saya, Sisil kali, Sisil. Ya, Silakan Sisil. Terima kasih, saya akan menyambung penjelasan dari Angela. Kalau relaksasi, hasil diskusi dari kelompok kami, jika otot tidak lagi berkontraksi, maka ion kalsium akan kembali ke plasma sel, sehingga menyebabkan lepasnya pelekatan aktin dan miosin. Lepasnya pelekatan aktin dan miosin menyebabkan otot kembali memanjang, mengendur, dan melemas. Sekian, Bu, dari kelompok kami untuk pertanyaan kedua. Iya, nah ini tadi yang disebutkan di dalam video tadi yang singkat itu ya. Nah, ini ada gambar cara kerja otot. Lanjut, kelompok 1. Apa fungsi otot? Ayo, gampang aja. Silahkan kelompok 1. Silahkan Heni. Iya, oke. Fungsi otot itu, Bu, yang pertama memberi bentuk tubuh, Ibu. Ya, Yang terus. kedua, membantu pergerakan tubuh. Yang ketiga,
membantu dalam jantung berdetak karena sebagai penyusun dinding jantung. Yang keempat, stabilitas sendi. Dan yang kelima, sebagai produksi panas tubuh. Baik. Itu tadi Bu. di Oke. kelompok satu. Bagus. Nah, terakhir kelompok 2. Nggak terakhir Saya, ya. Bu. Ya, selanjutnya Ani. Apa ini? Soalnya dari gambar yang kalian amati di atas, tuangkan perbedaan macam otot. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dari tayangan gambar itu terlihat yang pertama adalah gambar otot polos. Oke, Ibu Ini bantu letaknya ada di organ-organ dalam, Bu. Contohnya di saluran pencernaan. Nah, kemudian bentuknya itu tidak beraturan. Jumlah intinya 1. Tuh, gambarnya kan cuma 1, Bu. Tiap sel 1 jumlah intinya. Kemudian kecepatan responnya lambat dan cara kerjanya tidak sadar. Artinya, walaupun kita dalam keadaan tidur, dia tetap bekerja, Bu. Nah, kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar otot lurik. Letaknya itu melekat di rangka atau di tulang kita. Kemudian bentuknya itu beraturan, berlurik-lurik ya. Ada yang gelap, ada yang terang seperti itu. Kemudian jumlah intinya banyak dalam setiap satu sel. Ada yang 2, ada yang 3, dan lain sebagainya. Kemudian kecepatan responnya juga cepat dan cara kerjanya dengan kesadaran kita seperti itu. Sehingga kita bisa merasakan sakit, oh tidak. Artinya bila kita tidak mau bergerak, maka dengan kesadaran kita dia tidak akan melakukan gerakan seperti itu, Bu. Ya. Yang terakhir ini adalah jenis otot jantung. Otot jantung ini letaknya khusus hanya ada di jantung. Akan tetapi bentuknya beraturan seperti otot lurik, berlurik-lurik. Nah, bedanya dia ada cabangnya, Bu. Ya. Ada cabangnya. Kemudian jumlah intinya 1 sama dengan otot polos. Jadi setiap satu sel cuma 1 intinya. Akan tetapi strukturnya kalau kita lihat sama dengan otot lurik. Nah, kemudian kecepatan responnya sedang. Cara kerjanya tidak sadar. Artinya selama kita masih hidup, dia akan terus berdetak. Seperti itu, Bu. Baik, oke, bagus ya, Ani. Nah, kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi ya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya, silahkan bergilir. Kelompok 1, Bu. Iya, silahkan kelompok 1 lagi, silahkan. Boleh, Bu. Ya, silahkan Citra. Untuk pertanyaan yang nomor 5, menganalisis dan mengevaluasi. Berdasarkan dari beberapa permasalahan di atas, coba kamu analisis bagaimana otot bisa mengangkat beban berat. Menurut kelompok kami, Bu, berdasarkan hasil diskusi, otot bisa mengangkat beban karena adanya kerja otot kontraksi dan relaksasi, Bu. Oke, mantap. Selanjutnya, terakhir evaluasi. Silahkan, Heni. Maaf ya, Ibu langsung tunjuk nih, karena waktu kita sudah tidak lama lagi. Silahkan, Heni. Ya, Bu. Ya, Bu, sinyal di rumah saya putus-putus ini, Bu. Oh, oke. Iya, Setelah silahkan. mempelajari permasalahan tentang otot ini, pada bagian manakah materi yang kalian anggap sulit? Menurut materi yang kami anggap sulit itu tentang cara kerja otot, Ibu. Oh, oke. Tentang cara kerja otot. Nah, sebelum kita masuk ke pendalaman cara kerja otot, untuk menjelaskan lebih jelas lagi tentang LKPD kita, mari kita berikan aplaus untuk kalian yang sudah bisa memecahkan masalah pada LKPD ini. Kita berikan aplaus.
Nah, untuk kalian yang sudah mempresentasikan dan sudah berani untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD ini sudah Ibu berikan nilai plus ya. Maka untuk itu Ibu akan memberikan penguatan tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, Ibu stop share, kemudian lanjut ke PowerPoint lagi. Nah, oke. Sip. Nah, penguatan ya. Nah, ini adalah diagram struktur filamen penyusun miofibril yang ada pada ototnya. Ya. Nah, ini sebenarnya ada video nih. Videonya durasinya cukup lama. Nah, supaya kalian supaya lebih mengilhami video dari mekanisme cara kerja otot, linknya sudah Ibu kirim nih di WA Group. Silahkan dibuka habis ini, langsung dibuka. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA Group ya. Karena kalau Ya, kita Bu. buka di sini, nanti mata pelajaran selanjutnya nanti akan protes ya, karena udah kelewatan nih jamnya. Ya, Nah, Bu. ini cara kerja otot ya. Yang pertama ini Ibu, kalian tadi kan udah tahu nih cara kerja ototnya ya. Ini hanya sedikit menyimpulkan. 1. Komponen struktur otot yang bekerja di dalam yang berperan dalam kerja otot itu ada miofibril, sarkomer, aktin, miosin, tropomiosin, dan troponin. 2. Sumber energi untuk gerak otot itu ada ATP. Apa ATP? ATP menghasilkan apa? Energi, Bu. Oke, cakep, pinter, mantap. Kemudian yang ketiga, tahapan mekanisme kerja otot. Ada penerimaan impuls, ion Ca terikat pada troponin, pembebasan energi dari ATP, kemudian tidak adanya impuls. Itu kalau sudah tidak ada impuls berarti itu ototnya sudah relaksasi ya. Nanti kalau misalnya ada perintah dari otot untuk melakukan gerakan, maka otot akan Gerak. Iya, kalau bergerak berarti Kontraksi. Kontraksi. gitu ya. Selanjutnya, ini adalah kontraksi tadi itu ya yang sudah dipaparkan oleh Angel. Bagus ya, sama nih jawabannya. Nah, kemudian ini fungsi otot yang sudah dipaparkan oleh Heni tadi ya. Ada fungsi otot itu, benar kata Heni, bentuk tubuh, untuk gerak tubuh, untuk jantung berdetak, stabilitas sendi, dan produksi panas tubuh. Nah, ini ada bermacam-macam otot rangka pada tubuh kita. Ada 600 jenis ya. Serabutnya itu berbeda-beda. Nah, ini untuk yang dipaparkan oleh Ani tadi. Nah, perbedaan jenis otot ya, benar. Ada 3 jenis otot, polos, lurik, dan jantung penyusun tubuh kita. Ini adalah perbedaannya. Nah, ayo apa kesimpulan pelajaran hari ini? Silahkan. Siapa yang mau menjawab dapat nilai plus. Saya, Bu. Iya, silahkan Sisil. Fungsi otot yang pertama, fungsi otot sebagai pemberi bentuk tubuh, sebagai alat gerak tubuh aktif, kemudian stabilitas sendi, produksi panas tubuh, dan yang membuat jantung berdetak. Oke, pintar. Oke, Sisilia. Oke, dari baca Saya lagi, ya. Bu. Iya, silakan Ani. Terakhir ya, Ani. Ya, cara kerja otot ada 2, yaitu ada yang kontraksi dan ada relaksasi. Oke. Kemudian jenis otot ada 3 macam, ada Ya. otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik. Otot polos bekerja secara tidak sadar, adanya di organ-organ dalam kita, misalnya tadi usus atau sistem pencernaan. Kemudian yang kedua tadi otot lurik, dia bekerja dengan kesadaran, ototnya yang menempel di rangka kita. Ya. Yang terakhir adalah otot jantung, ini letaknya khusus di jantung. Iya. Oke. Nah, bekerjanya ya. bekerjanya tanpa kita sadari. Seperti itu. Oke. Sip.
Nah, Ibu yakin nih kalau misalnya kalian udah bisa jawab kesimpulan ini, ulangan dapat 100. Amin. Ya. Oke, itu dia kesimpulan pembelajaran hari ini yang disimpulkan oleh kalian sendiri ya, dan memang betul itulah dia kesimpulannya. Jangan lupa tonton video yang sudah Ibu bagikan di grup WA grup kalian ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Hadi, ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang kelainan sistem otot. Maka kita akan membuat poster, silahkan bawa alat dan bahannya yang akan Ibu bagikan di WA Group. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menyenangkan atau menyenangkan pelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berdoa masing-masing ya. Iya, Bu. Ya.